Assalamualaikum. Hari ini saya akan review. Di sini ada Power Ashley V5 Pro terbaru ya. Ini sudah anti konslet. Untuk spesifikasinya kawan-kawan bisa baca di buku panduan. Untuk wattnya ada di sini ya. Tertulis di sini 4 kali 1700 watt di 8 ohm, 4 kali 2550 watt di 4 ohm, 2 kali 5100 watt di brick 8 ohm. Sedangkan untuk di keterangan bawahnya ada di sini. Ini 3 IO ya. Untuk berat powernya 44 kg di bagian sini. Kelas H. Ayo langsung kita tes suaranya. Yang pertama saya tes di channel A buat Twitter ya. Channel B buat 12 in kali 2. Yang ketiga channel C Twitter kali 2 ya. Nah, sedangkan yang keempat 12 in kali 2. Sekarang saya nyalakan keempatnya. Nanti kita tes ya. Di belakang sudah dilengkapi dengan tombol low frekuensi dan high frekuensi. Nanti saya tes tombol-tombolnya ya di bagian belakang. Untuk saat ini kita tes suaranya dulu ya. Disimak aja videonya sampai habis. Ada tombol apa aja di bagian belakangnya ya. Untuk kipasnya dia mempunyai 4 kipas ya. Di depan ada 2 kipas, di belakang ada 2 kipas untuk membuang angin ke arah belakang. Sedangkan yang kipas di depan ini dia untuk menghisap ya. Nah, ini buat kawan-kawan yang minat nanti bisa ditelepon atau WA di nomor saya di 0852 4887 119. Ini pesanan dari pelanggan. Nanti setelah kita tes normal baru kita kirim ke daerah Kalimantan Timur ya, daerah provinsi tetangga. Ayo langsung kita tes lagi suaranya. Ini yang di channel A dulu ya.
jadi ini saya tes dari HP langsung ke power ya, tanpa mixer, tanpa equalizer, tanpa crossover, tanpa DLMS. Jadi suaranya bisa kawan-kawan lihat murni dari HP. Coba kita ambil kameranya ya. Murni dari HP ya. Dari HP bisa dilihat kabelnya. Ini kabelnya langsung masuk ke sini ya. Dari kabel ini bisa dilihat langsung masuk ke input power. Jadi tanpa menggunakan aksesoris. Nah, sekarang saya tes untuk tombolnya ya. Sekarang kita tes di channel B. Untuk fungsi tombolnya kita nyalakan dulu ya. Ini yang di bagian channel sini ya, buat 12 in nya. Bisa didengarkan pakai earphone atau headset. Ini tombolnya saya pindah ke LPF atau low frequency. Jadi ini kalau kita pindah ke tombol paling bawah maka suaranya yang terdengar cuma subwoofer. Suara mid dan high-nya akan hilang. Sedangkan yang ini ada tulisan HPF. Ini buat potongan bawah ya. Kalau LPF buat potongan atas. Jadi untuk frekuensi atasnya mid dan high-nya akan dipotong, maka yang keluar hanya suara subwoofer. Sedangkan ini HPF, maka suaranya low-nya akan dipotong. Yang terdengar dominan akan suara mid dan high. Coba saya pindah maka suaranya akan berubah menjadi mid dan high. Sedangkan untuk bypass ini fungsinya jika kita pindah ke tombol bypass maka suara low, mid dan high-nya akan keluar semua ya. Jadi kalau bypass ini artinya dia tanpa dipotong oleh low, tanpa dipotong mid dan high-nya. Artinya kalau bypass ini semua frekuensi akan keluar. Coba saya pindah ke HPF ya. Jadi suara mid dan high-nya akan keluar, suara low-nya akan dipotong. Sekarang saya pindah ke bypass ya. Nah, ini bisa kalian dengarkan. Kalau saya pindah ke suara bypass maka suara low, mid dan high-nya semua keluar ya. Tetapi jika saya pindah ke HPF maka suara low-nya tidak terdengar. Yang terdengar cuma suara mid dan high. Tetapi jika saya pindah ke bagian bawah LPF maka suara mid dan high-nya tidak keluar ya. Yang terdengar cuma suara subwoofer. Bisa didengarkan. Ini saya pindah di LPF. Ini di channel bagian C dan D. Sedangkan untuk di channel bagian A dan B ada di sebelah sini ya. Seterusnya ada di bawah ini ada tombol buat bridge, paralel dan stereo. Biasanya ini saya pakai stereo ya. Ini sudah saya pakai di stereo. Nah, ini yang untuk di atasnya ini dia ada tulisan 0,775 volt. Itu buat sensitivity-nya ya. Sensitivity-nya saya taruh di 0,775 volt. Sama di kiri kanan ya. Nah, sekarang saya tes di channel bagian A dan B ya. Untuk di channel ini saya kembalikan lagi ke bypass. Bisa didengarkan ini saya di high pass maka suara low-nya dipotong, yang muncul cuma mid dan high. Nah, ini kita dites di bagian channel A dan B ya. Untuk low dan high passnya apakah berfungsi dengan normal tombolnya ya, sebelum kita kirim ke pembeli. Ini sudah dilengkapi anti konslet keluaran terbaru. Kalau yang keluaran pertama dari asli ini belum anti konslet. Perbedaannya nanti yang anti konslet dengan yang tidak anti konslet terlihat dari heatsink di bagian dalam ya. Heatsinknya yang anti konslet sudah warna hitam, sedangkan yang belum anti konslet dia heatsinknya masih warna putih aluminium. Coba saya buka volumenya.
bisa kawan-kawan dengar, saya pindah tombolnya ke LPF, maka suara yang terdengar cuma suara subwoofer. Gunakan earphone atau headset baru bisa kalian dengarkan suaranya. Kalau saya pindah ke HPF, maka suara yang terdengar mid dan high. Suara low-nya tidak terdengar. Coba saya pindah ke mid dan high ke HPF. Kita dulu ya. Jadi di sini buat kawan-kawan yang menggunakan power ini buat keperluan middle, sebaiknya kalian pindah tombolnya di tombol bypass ya. Atau buat kawan-kawan yang ingin bassnya tidak terlalu keluar, maka kalian pindah tombol di bagian belakang tadi di tombol HPF atau high pass filter. Nah gitu buat cara pakainya. Kalau saya pribadi biasanya saya taruh di tombol bypass karena saya udah menggunakan DLMS ya. Ini buat kalian yang belum punya crossover, belum punya DLMS, kalian bisa gunakan tombol di belakang tadi. Kalau saya sudah pakai DLMS, jadi saya gunakan untuk high pass dan low pass filternya tidak saya gunakan. Saya biasanya saya taruh tombolnya di bypass. Jadi semua frekuensinya dari low, mid, high-nya semua keluar, tetapi nanti saya potong di DLMS. Jadi seperti itu buat kawan-kawan yang masih pemula, maka bisa digunakan itunya. Nanti jika buat kawan-kawan yang masih belum punya crossover atau DLMS, maka gunakanlah tombol yang tadi sesuai kebutuhan kalian. Misalkan yang ini bisa dipakai 18 in coil 4 in kali 2 ya. Jadi satu channel ini bisa kalian pakai speaker 18 in coil 4 in kali 2 satu channelnya. Jadi misalkan di channel B, channel C dan D maksudnya ya, ini kalian pakai buat 15 in ya, di channel C nya 15 in kali 2 buat low, sedangkan di sini buat subwoofer nanti bisa kalian gunakan ya. Sedangkan yang ini nanti bisa dipakai buat high kali 2. Untuk channel B nya bisa kalian pakai buat 12 in kali 2 buat middle. Jadi ini bisa main 4 way power ini. Buat kalian yang mau lihat saya main 4 way pakai power 4 channel, nanti buka aja di channel saya. Satu channel saya main 2 speaker ya. Jadi main 4 ohm. Rata-rata saya pakai 4 ohm aja. Cuman saran saya ini dipakai buat speaker 18 in coil 4 in aja ya. Kalau kalian pakai 18 in coil 5 in, nanti saya rasa powernya akan panas, nggak kuat. Kemarin saya pernah manggung pakai power 4 channel seperti ini. Yang channel D nya saya pakai 18 in coil 4 in, yang di channel C nya 15 in coil 4 in, sedangkan channel B nya saya pakai buat 12 in kali 2 ya. Channel A nya saya pakai buat tweeter kali 2. Itu hasilnya sangat lumayan bagus. Cuman saran saya, jika kalian pakai speaker subwoofer, buat subwoofer lebih baik kalian membeli power yang 2 channel, jangan yang pakai 4 channel, karena 4 channel ini didesain bukan untuk subwoofer melainkan buat mid. Jadi keterangan saya udah jelas di sini ya. Saya tidak anjurkan dipakai buat subwoofer, cuman kalau terpaksa sekali-sekali bisa lah dipakai buat subwoofer. Contohnya kemarin saya kalau udah
terpaksa dapat job manggung murah, ya udah saya bawa 4 way, tapi saya pakai speaker 18 in, kuil 4 in. Satu channel saya pakai 2 speaker. Alhamdulillah hasilnya sampai manggung tidak ada kendala. Untuk hentakan bassnya lumayan, cuman tidak sekencang power yang 2 channel, seperti misalkan kalian pakai power Ashley PA 2.2 plus. Itu sangat direkomendasikan menggunakan speaker 18 in, kuil 5 in. Jika kalian memakai power Ashley PA 2.2 plus, itu sangat bagus sekali subwoofernya buat speaker 15 in atau buat 18 in yang kuil 5 in. Sedangkan ini saran saya, jika terpaksa kalian gunakan buat subwoofer, maka kalian pakailah speaker yang 18 in, kuilnya 4 in. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik, Kalimantan Selatan. Nah, ini kita tes dulu ya satu-satu ya. Nah, berarti semua channelnya udah beres, langsung kita bungkus, langsung kita kirim lewat travel malam ini ya. Insya Allah malam ini kita kirim ke pembeli.